Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rahmadila Aprilia. Saya mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat topik-topik yang ada di psikologi pendidikan yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya tempuh di semester 2. Saya juga akan menyampaikan tentang arti penting mempelajari psikologi pendidikan menurut saya dan inovasi-inovasi untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Topik-topik yang saya pelajari dalam psikologi pendidikan ada 11 judul. Nah, dalam video ini, saya mengelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu tentang perkembangan, yang meliputi perkembangan anak, remaja, dan individu. Lalu pada kelompok kedua ada tentang teori belajar, yang meliputi teori belajar kognitif, behavioristik, teori belajar humanistik, dan teori belajar Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga ada tentang belajar, di mana meliputi lingkungan belajar, evaluasi belajar, motivasi belajar, dan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, ada materi tentang perkembangan, yang meliputi perkembangan anak, remaja, dan individu. Perkembangan anak, faktor-faktor yang mempengaruhinya berupa genetik, lingkungan, dan naluri. Lalu, aspek-aspek perkembangan anak ada kognitif, moral, sosial, dan emosi. Pada aspek kognitif, ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama, tahap sensorimotorik saat anak berusia 0-18 bulan, di mana bayi mulai mampu menciptakan simbol-simbol sederhana, contohnya seperti menunjuk botol susu apabila mereka merasa haus. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional, saat anak berusia 1,5-6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai mampu menerima rangsangan dengan terbatas. Contohnya, mereka sudah bisa mengelompokkan benda-benda yang memiliki warna yang sama. Yang ketiga, ada tahap operasional, saat anak berusia 6-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan mengingat konkret dan berpikir logis anak itu mulai meningkat, sehingga anak sudah mampu belajar matematika. Nah, yang terakhir, ada tahap operasional formal saat anak berumur 12 tahun, di mana anak sudah mampu berpikir abstrak dan menguasai penalaran, sehingga mereka dapat menarik sebuah kesimpulan dari suatu informasi. Yang kedua pada aspek moral. Nah, pada saat bayi, rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Lalu pada saat balita, benar dan salah berdasarkan apa yang orang tua mereka katakan. Pada usia sekolah, perasaan ini salah dan itu benar sudah mulai tertanam kuat dalam diri mereka. Lalu pada usia pra-remaja dan remaja, mereka mulai mencoba nilai yang cocok dengan dirinya sendiri. Yang ketiga pada aspek sosial. Yang pertama, pengenalan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, anak mulai bermain bersama orang lain namun masih dalam lingkup keluarga. Lalu, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, interaksi sosial anak pun semakin luas. Lalu pada aspek emosi, mulai muncul emosi evaluatif seperti rasa bangga, malu, dan bersalah. Yang kedua ada perkembangan remaja. Nah, masa remaja ini dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal, pertengahan, dan masa remaja akhir. Remaja awal mulai usia 12-15 tahun, di mana mereka mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang intensif. Lalu, di remaja pertengahan, pada saat mereka berumur 15-18 tahun, mereka sudah mulai menyadari dirinya dan keinginannya. Pada masa remaja akhir, saat mereka berusia 18-21 tahun, remaja sudah mantap dan stabil dan sudah mampu mengenal dirinya sendiri. Aspek-aspek perkembangan remaja berupa kognitif, emosi, moral, dan sosial. Pada aspek kognitif, menurut Piaget, pemikiran operasional formal saat remaja berusia 11-12 tahun, lalu perkembangan pengambilan keputusan. Pada aspek sosial, menonjolnya fungsi intelektual dan emosi. Pada aspek emosi, 3 tahapan. Yang pertama, tahap prakonvensional, yaitu tentang ketaatan terhadap hukum. Yang kedua, tahap konvensional, persetujuan interpersonal.
Dan yang ketiga, tahap post-konvensional, yaitu tentang kontrak sosial dan etika universal. Yang terakhir, ada aspek emosi, di mana remaja mulai merasakan emosi marah, takut, bahkan emosi cinta. Yang terakhir, perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya berupa faktor bawaan dan lingkungan. Lalu, macam-macam perbedaan individu berupa inteligensi, kepribadian, gaya belajar, dan sosial. Nah, faktor bawaan itu merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Lalu, faktor lingkungan yang berupa status sosial dan ekonomi keluarga, serta pola asuh orang tua dan budaya yang berkembang di lingkungannya. Perbedaan individu yang pertama, ada inteligensi yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan otak. Yang kedua, tentang kepribadian. Nah, ada 4 kepribadian individu. Yang pertama, sanguinis, di mana individu yang memiliki kepribadian ini akan cenderung merasa gembira, senang hati, dan mudah untuk membuat orang tertawa. Yang kedua, ada flegmatik, di mana individu yang memiliki kepribadian ini akan cenderung merasa tenang, bisa menguasai dirinya dengan cukup baik. Lalu yang ketiga, melankolis. Mereka yang terobsesi dengan karya yang sangat sempurna. Lalu yang terakhir ada koleris, yang mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Yang selanjutnya gaya belajar. Ada visual, yang merupakan gaya belajar dengan cara melihat. Ada auditif, yang merupakan gaya belajar dengan pendengaran. Dan ada kinestetik, yang merupakan cara belajar melalui aktivitas tangan atau gerakan. Lalu ada temperamen, yang merupakan gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberikan tanggapan. Topik yang kedua berupa teori belajar yang mencakup teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, dan Ki Hajar Dewantara. Teori belajar behavioristik yang merupakan sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, pada teori ini, siswa sebagai individu yang pasif dan guru berlaku otoriter. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus yang diberikan guru dan output yang berupa respons atau reaksi atau tanggapan dari siswa. Nah, ini jenis-jenis peniruan atau modeling. Yang pertama ada langsung, di mana seseorang meniru gaya penyanyi yang disukainya. Yang kedua, ada tak langsung, yaitu meniru watak yang dibaca dalam buku. Lalu yang ketiga, gabungan, di mana seorang pelajar menirukan gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat, ada peniruan sesaat, meniru gaya berpakaian di televisi. Dan yang terakhir, ada peniruan berkelanjutan, di mana pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Yang selanjutnya ada teori belajar kognitif. Nah, menurut Wundt, merupakan proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman. Prinsip dasarnya, pembelajaran aktif, pemahaman bahwa mengembangkan sesuatu tergantung pada apa yang telah diketahui, belajar membangun pemahaman dari catatan, dan belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, dan membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangannya itu sendiri biasanya akan menghasilkan siswa yang hanya pintar saja tetapi kurang bermoral. Lalu ada teori belajar humanistik, yang merupakan proses memanusiakan manusia. Diharapkan mampu mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, sehingga manusia bisa menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik itu sendiri, yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri atau self-evaluation yang bermakna. Dan yang terakhir, pemeringkatan mendorong siswa belajar untuk mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan pribadi. Lalu aplikasi belajarnya,
Guru mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang terakhir, ada teori belajar Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya kemerdekaan dalam mengembangkan diri untuk tiap-tiap individu. Nah, konsep belajar Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan dan arahan. Yang ketiga, tentang belajar, yang mencakup lingkungan belajar, motivasi belajar, evaluasi belajar, dan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual individu, salah satunya adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang menjadi pengaruh untuk individu itu sendiri ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang merupakan lingkungan belajar pertama bagi mereka. Yang kedua, lingkungan sekolah, yaitu lingkungan yang paling penting karena sebagian proses pembelajaran terjadi di sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat, di mana lingkungan yang baik akan mengajarkan hal-hal yang baik pada individu, begitu pula sebaliknya. Lingkungan belajar dapat dioptimalkan dengan adanya kerjasama antara tenaga pendidik di sekolah atau kampus dengan pihak keluarga atau orang tua. Lingkungan yang kondusif untuk belajar dapat membuat peserta didik bergairah untuk belajar dan guru dapat melakukan tugasnya sebagai pendidik dengan baik. Yang kedua, ada motivasi belajar. Motivasi sendiri berarti kekuatan di balik perilaku dan dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 4 perspektif motivasi. Yang pertama, ada behavioral, yang menekankan pada reward dan punishment sebagai kunci dalam menentukan motivasi peserta didik. Yang kedua, ada humanistik, yaitu motivasi yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam pengembangan diri secara personal dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Yang ketiga, kognitif. Pikiran akan menjadi guide untuk motivasi seseorang. Dan yang terakhir adalah sosial, menekankan pada keberadaan orang lain untuk mendorong perilaku. Ada 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Yang pertama, ada faktor internal, terbentuk karena adanya kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Lalu dari faktor eksternal, rangsangan dari orang lain yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Yang ketiga, ada evaluasi belajar. Evaluasi belajar sendiri merupakan evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuannya dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Fungsi dari evaluasi belajar yang pertama ada formatif, di mana evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial. Yang kedua, sumatif. Evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, ada diagnostik. Evaluasi dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan mereka. Yang terakhir, seleksi dan penempatan dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai minat dan kemampuan mereka. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi belajar. Yang pertama, ada keeping track, untuk menelusuri proses belajar peserta didik sesuai dengan RPP yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada checking up, untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, serta kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir, ada summing up, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada diagnosis kesulitan belajar, yaitu proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya. Permasalahan belajar peserta didik menurut Warkitri dan kawan-kawan
Yang pertama, ada kekacauan belajar atau learning disorder, yaitu proses belajar terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Kedua, ada ketidakmampuan belajar atau learning disability, di mana anak akan selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab dan alasan. Yang ketiga, ada learning dysfunctions, yaitu mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Keempat, ada underachiever, kesulitan belajar pada anak yang memiliki potensi intelektual yang tinggi, tetapi prestasi belajar tergolong rendah. Dan yang terakhir, ada lambat belajar atau slow learner. Anak sangat lamban dalam proses belajarnya. Lalu, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang berupa motivasi belajar, rasa percaya diri, konsistensi belajar, dan cita-cita siswa. Yang kedua, faktor eksternal berupa guru, sarana, kebijakan penilaian, dan kurikulum sekolah. Yang terakhir adalah prosedur diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar dengan mengenali latar belakang baik psikologis maupun non-psikologis peserta didik itu sendiri. Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar dengan cara mengetahui dalam mata pelajaran atau bidang studi apa kesulitan itu terjadi. Kemudian, aspek atau bagian mana kesulitan belajar itu dirasakan oleh peserta didik. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor tersebut bisa berupa faktor eksternal dan faktor internal. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dalam menentukan bantuan penyembuhan, perlu dikomunikasikan atau didiskusikan dengan berbagai pihak yang dipandang berkepentingan atau yang diperkirakan akan terlibat dalam pemberian bantuan. Bantuan dapat diberikan melalui program remedial atau pengajaran perbaikan, layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut, yang merupakan langkah terakhir kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Bagi saya sendiri, mempelajari psikologi pendidikan itu sangat penting. Apalagi saya merupakan seorang mahasiswi yang kuliah di jurusan kependidikan, yang dimana suatu saat nanti diharapkan menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Nah, tentunya saya harus memahami peserta didik dan merancang metode-metode pembelajaran untuk memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran yang akan saya berikan. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan juga, saya dapat mengetahui apa saja sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi peserta didik yang memiliki cara belajar yang berbeda, dan membantu mereka menemukan cara belajar yang sesuai dengan diri mereka, sehingga saya bisa melakukan tugas saya sebagai pendidik dengan baik dan mereka mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik pula. Yang pertama, menerapkan metode belajar yang menarik sehingga peserta didik bisa ikut berpartisipasi dalam kelas secara aktif. Nah, hal ini dilakukan untuk menjadikan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat bergairah untuk belajar, serta berperan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Contoh dari metode yang akan diterapkan berupa metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sangat berkaitan erat dengan pemecahan suatu masalah. Bisa dilakukan secara berkelompok, di mana anak diberikan sebuah tantangan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, metode diskusi ini bermanfaat agar anak menyadari bahwa setiap permasalahan itu memiliki jalan keluarnya masing-masing. Yang kedua, ada meminimalisir pemberian tugas. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui di masa sekolah, pemberian tugas atau pekerjaan rumah yang terlalu banyak justru bukan menjadikan siswa tersebut menjadi lebih paham, namun justru merasa tertekan dan yang ingin dilakukan hanya menyelesaikan tugas tanpa memahami apa yang telah dipelajari. Nah, dengan begitu materi pembelajaran tidak bisa dipahami secara baik. Menurut saya, rumah merupakan tempat peserta didik beristirahat dari penatnya belajar seharian dan tempat untuk mereka mencari potensi dan hobi yang lain. Alih-alih memberikan tugas yang banyak,
menurut saya akan lebih baik jika guru itu meminta mereka untuk mereview atau membuat sebuah mind mapping serta menulis kesulitan-kesulitan apa yang mereka rasakan saat mempelajari suatu materi tertentu. Yang ketiga, ada memperpanjang waktu istirahat atau membuat shift waktu istirahat. Nah, hal ini dilakukan agar anak punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri guna menghadapi mata pelajaran selanjutnya. Yang keempat, ada menyediakan fasilitas yang menunjang pembelajaran secara merata. Nah, ketersediaan fasilitas yang nyaman dan komplit dapat membuat kita belajar dengan menyenangkan. Lagi-lagi, berdasarkan pengalaman saya dulu waktu sekolah, fasilitas yang ada di sekolah saya itu kurang memadai. Saya dan teman-teman beserta guru mata pelajaran listening, contohnya, harus melakukan segala cara agar proses belajar berjalan dengan baik karena kurang memadainya lab bahasa di sekolah. Dengan begitu, penyediaan fasilitas yang memadai dan merata dapat meningkatkan semangat anak didik untuk belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.